Alumni LPDP Angkatan PK 228 berkolaborasi dengan Yayasan Kusuma Bongas dan Yayasan Rumah Perempuan Indonesia, menggelar pertunjukan seni budaya proyek Senandi, di Balai Desa Bongas, Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan yang difasilitasi oleh LPDP Kemenkeu dan Kemendikbudristek ini, memanfaatkan media sandiwara tradisional untuk mengampanyekan pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO, khususnya yang menyasar anak dan remaja. Inisiatif proyek Senandi berhasil membuktikan bahwa pendekatan seni dan budaya lokal efektif menjadi sarana edukasi yang dekat dengan masyarakat. Dengan melibatkan remaja sebagai pelaku peran serta merangkul pegiat seni daerah, pesan pencegahan bahaya TPPO, pernikahan dini, hingga bahaya nafsa dapat disampaikan secara persuasif tanpa mengabaikan aspek hiburan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah edukasi dan pencegahan isu sosial kekinian seperti human trafficking, prostitusi daring, dan tawuran, tetapi juga menjadi benteng pelestarian budaya lokal di tengah maraknya pengaruh modernisasi. Dukungan penuh dari pemerintah desa, dinas pendidikan, serta tenaga pendidik menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi generasi muda. Rangkaian acara yang diisi dengan senam sehat, lomba edukatif, hingga pementasan lakon prahara di Kademangan Bongas mendapat sambutan hangat serta antusiasme luar biasa dari warga setempat. Keberhasilan acara ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam mengemas kampanye perlindungan anak berbasis kearifan lokal. Dari Indramayu, Mbak E. Budin Cupliko mengabarkan. Ini sebenarnya bagian dari momentum kita memanfaatkan 17 Agustus ya, karena momentum 17 Agustus ini gebiarnya lebih semarak ya, dan momentumnya pas dengan HUT RI ya. Jadi kita harapkan masyarakat lebih aware lagi, lebih banyak mendapatkan informasi melalui pentas seni ini. Jadi jangkauannya biar lebih luas dan momentumnya lebih tepat, karena jumlahnya coveragenya mungkin jauh lebih banyak lagi. Ya, secara temanya tidak beda jauh dengan pentas yang pertama. Ada beberapa saja perubahan, sedikit penyesuaian sesuai dengan tema terkait dengan HUT RI kita. Begitu. Ya, kalau terkait dengan traffickingnya ya kita mau menggunakan media media seni tradisional kita ini dalam rangka campaign untuk anti human trafficking di Indramayu, secara khususnya di Bongas. Ya, jadi nanti semoga dari pentas yang kita tampilkan ini ada insight lagi untuk rekomendasi ke depannya. Kita akan evaluasi seperti apa untuk tindak lanjut ke depan untuk program kita yang terkait dengan human trafficking di Indramayu. Sementara ini program kami menekankan pencegahan human trafficking melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang selama ini kita ada program di sekolah, ada beasiswa pada anak-anak yang rentan ya, mereka yang anak-anak perempuan terutama yang rentan dan masih bersekolah. Nah, kalau kita kan campaign ini sebenarnya mencoba menggunakan seni ya yang coveragenya banyak, bukan saja anak-anak tapi orang dewasa ya. Nah, kalau sementara yang sebelum-sebelumnya kami memang fokus di anak-anak di sekolah. Jadi kita di beberapa sekolah termasuk melalui pendidikan ya. Jadi khusus untuk anak-anak. Nah, sekarang kita berharap coveragenya meluas lagi kepada orang-orang dewasa. Karena media sosial itu kan memang dekat dengan anak-anak. Tapi kalau untuk begini medianya khusus untuk orang-orang dewasa juga. Nah, itu strategi kita seperti itu. Yang kita harapkan ini punya dampak buat ini dalam pencegahan human trafficking ya, artinya pidana perdagangan orang di wilayah sini. Kita sudah lihat sebenarnya migrasi yang aman sudah berjalan, sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Waktu program ini kami telurkan kurang lebih tahun 2000 awal. Jadi kalau ditanya program kita ini sudah hampir 20 tahun lebih. Jadi khusus di Bongas sendiri sudah bagus sebenarnya. Tapi kita ingin coverage-nya kan ini di seluruh Indramayu. Jadi campaign kita ingin lebih luas lagi melalui media sosial, bukan lewat media online seperti ini. Ya, kami berharap tentu kalau event ini dampaknya terasa langsung ya. Tapi yang kedua bahwa ini juga kita akan coba mengoptimalisasi media sosial ke depan ya, supaya event-event seperti ini juga
bisa menjadi cikal bakal untuk dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Jadi menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lainnya. Melalui seni dan budaya ini kita bisa mengkampanyekan untuk implementasi pencegahan tradisi Indramayu pada umumnya. Ya, kami berharap bahwa kerja-kerja kecil ya, kerja-kerja sedang maupun kerja-kerja besar, ya kita harus mulai dari diri kita untuk mengkampanyekan stop untuk perdagangan manusia, karena itu tindakan yang sangat menistakan orang ya, apalagi sampai kalau masuk ke industri pelacuran, masuk ke industri yang membuat mereka terperangkap di dalamnya, tidak sangat memanusiakan. Jadi stop trafficking, kita berharap orang bisa bermigrasi untuk tujuan yang baik, mendapatkan penghasilan yang bagus, ya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan Indramayu lebih makmur lagi ke depan. Jadi tahun 97-98 saya memulai dengan namanya riset atau penelitian tentang child prostitution di Indonesia. Jadi prostitusi anak di Indonesia, dan salah satunya waktu itu saya riset di Jakarta ya, di daerah Keramat Tunggak, sekarang Islamic Center namanya. Kemudian di wilayah Indramayu. Nah, Indramayu itu dapatnya di Bongas waktu itu, dan di wilayah Jawa Timur, Banyuwangi. Tapi saya concern waktu itu di wilayah Indramayu, khususnya di Bongas mulainya. Nah, dari 9798 dari penelitian itu, kemudian kami berpikir untuk melakukan program-program pencegahan terkait dengan dulu prostitusi ya. Di anak-anak sini banyak yang pergi keluar waktu itu. Nah, kemudian karena keinginan tadi, akhirnya kami dapat program pada tahun 2002-2003 kita memulai program. Nah, programnya itu salah satunya melalui pendidikan, pencegahan pelajaran melalui pendidikan. Kami membuat sekolah namanya SMP Terbuka, karena di sini satu SMP melayani satu kecamatan waktu itu ya. Jadi nggak cukup, akhirnya kita buat SMP. SMP-nya 12 tahun berdiri. Habis itu karena sudah banyak SMP, kita kemudian SMP-nya kita mergerkan. Tapi programnya kita lebih membina sekarang sekolah-sekolah yang ada di Bongas terutama ya. Dan kami juga melayani di luar Bongas, seluruh Indramayu, bahkan sampai di Subang, di wilayah Cirebon dan wilayah Sumedang. Nah, itu yang kami kerjakan, jadi levelnya sudah di Jawa Barat. Nah, sampai saat ini kita menjadi legal, menjadi yayasan itu sejak 2011 menjadi Yayasan Kusuma Bongas. Awalnya hanya kelompok Kusuma Bongas menjadi Yayasan Kusuma Bongas. Berdiri sampai saat ini masih dengan program-program dalam rangka pencegahan trafficking, termasuk dalamnya isu kesehatan karena ada dampak HIV/AIDS kepada masyarakat yang menjadi korban trafficking. Itu secara garis besarnya ya. Jadi kita melayani kurang lebih hampir 1.000 kasus trafficking yang ada di seluruh wilayah Indramayu. Nah, kalau untuk penanganan sosialisasi sudah ada mungkin lebih dari 300.000 lebih yang kita sudah capai. Kita ada websitenya juga, website Yayasan Kusuma Bongas, bisa dicek di website kami dan media sosial TikTok serta Facebook dan IG yang suka live hari Jumat. Saya membawa anak 15 Bapak, dari perlombaan 1 orang sebagai puisi, 10 orang sebagai kampanye edukasi yel-yel, dan 4 orangnya lagi ikutan sandiwara. Nah, terkesannya saya sebenarnya bukan orang Bongas asli ya Bapak ya, baru melihat sandiwara secara full dari awal sampai akhir. Ini kan berarti budaya yang baru buat saya ya Bapak. Saya di sini sebagai pembimbing juga, pelatih juga pada anak-anak yang lomba, dan juga melihat yang sandiwara yang tadi itu yang saya baru pertama kali melihat. Akhirnya saya tahu, oh ini budaya itu ternyata banyak ya, luas sekali gitu. Dan di sini sandiwaranya adalah anak-anak. Biasanya kan dewasa kalau sandiwara. Nah, sekarang ini di Senandi ini semuanya dari awal sampai akhir itu adalah anak-anak seusia remaja gitu. Dan dia untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budayanya sendiri, yaitu Bongas gitu, khususnya seperti itu sih. Harapannya mungkin anak-anak lebih cinta lagi ya terhadap budaya. Mungkin karena sekarang itu modernisasi gitu ya, banyak-banyak K-pop, BTS gitu ya. Tapi
kita sebagai anak-anak tuh harus tahu budaya kita sendiri, harus lebih mencintai lagi budaya kita sendiri dibandingkan dengan modern yang di luar sana. Seperti itu sih. Kalau dari pemerintahan desa ya sangat apresiasi, karena walau bagaimanapun juga satu ini masih dalam momen HUT RI, artinya ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus walaupun sudah kelewat, tapi kalau untuk kebaikan tidak ada kata terlewat ataupun tidak ada kata terlambat. Yang jelas kalau sekupnya untuk kebaikan masyarakat, apalagi ini dari yayasan yang benar-benar koordinasi dengan masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintahan desa, ya desa sangat antusias menerima dalam hal segi positif. Kalau dari pemerintahan desa sangat-sangat apresiasi, karena walau bagaimanapun juga yang namanya perdagangan orang ataupun trafficking ya tetap tidak dibenarkan dalam hal apapun ya, apalagi dalam hal seperti ini bisa untuk mencegah dalam hal yang terkait dengan PPA, perlindungan perempuan dan anak, apalagi sekarang sedang marak, walaupun tidak ada keterkaitannya dengan istilahnya trafficking, tapi tetap kita di sini bisa mengumpulkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal negatif. Salah satunya ya satu perdagangan orang, kedua juga ya yang sekarang lagi marak micet, karena tetap berdampaknya ya artinya dalam hal negatif. Dan yang ketiga, alhamdulillah adanya perkumpulan ini kita bisa menekan ke anak-anak muda supaya jangan terlibat tawuran ataupun geng motor, karena sementara ini ya sudah banyak korban lah, walaupun alhamdulillah kalau untuk Desa Bongas ya sangat kondusif. Ya harapannya biar artinya bukan dari Yayasan Kusuma Bongas saja, dari yayasan-yayasan terkait ataupun dari instansi-instansi yang terkait, artinya untuk jadi percontohan dalam hal seperti ini. Artinya kedepannya yuk kita berkolaborasi untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan umat, dan untuk kebaikan semuanya. Artinya kita adakan dalam hal seperti ini, walaupun istilahnya berbentuk sandiwara, berbentuk apa, yang penting ya ada pesan moral untuk masyarakat itu sendiri.